Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Ramadan T. Harunisa dari kelas 12 M3. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Dan di sini ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu filsafat, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan ilmu biologi. Dan selanjutnya ada ilmu agama. Ilmu agama ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang pertama, ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah berusaha mencari sebab segala sesuatu, dan filsafat Islam penyelidikan dengan akal mengenai hakikat atau segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, yang keempat Imam Al-Ghazali, yang kelima ada Ar-Razi, dan yang keenam ada Ibnu Maskawayh. Yang kedua, ada ilmu matematika. Ilmu matematika ini terdiri dari 5 tokoh, yaitu Umar Khayyam, Ibnu Haytham, Al-Khwarizmi, Jamshid Ghatsuddin Al-Qasil, Sabit bin Qurrah Al-Hirani. Yang ketiga, ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran berkembang pesat pada masa Abbasiyah dan sampai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Tokoh-tokohnya adalah ada 3, yaitu yang pertama Ar-Razi, terkenal sebagai dokter pertama kali melakukan pengobatan secara ilmu jiwa, yaitu pengobatan dengan cara memberi sugesti kepada para penderita psikosomatis atau penderita gangguan mental. Yang kedua ada Hunain Ibnu Ishaq, adalah dokter spesialis mata. Dan yang ketiga itu ada Ibnu Sina atau yang disebut dengan Avicenna, adalah selain filsuf, ialah tokoh kedokteran. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Yang keempat, ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam dikenal sebagai ilmu falak. Ilmu ini ditemukan dalam waktu lama, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Dalam perkembangan astronomi muncullah sistem penanggalan. Pentingnya ilmu astronomi karena sangat mendukung penentuan waktu, terutama waktu sholat, arah kiblat, dan penanggalan komariah. Ilmuwan astronomi masa dinasti Abbasiyah yaitu Jabir al-Batani atau yang disebut dengan penemu teropong bintang, dan Abu Mansur al-Falak. Yang kelima ada ilmu biologi. Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi bermanfaat sebagai pengetahuan supaya manusia mampu menjaga dan melindungi seluruh makhluk ciptaan Allah. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Al-Jahiz, beliau adalah ahli biologi dalam bidang ilmu hewan. Yang kedua ada As-Simai, beliau adalah ahli biologi dalam bidang tumbuhan. Yang ketiga ada Ibnu Awa, beliau adalah ahli biologi dalam bidang pertanian. Selanjutnya ke dalam ilmu agama. Yang pertama ada ilmu tafsir. Pengertiannya yaitu ilmu tentang makna atau kandungan Al-Quran, sebab turunnya ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul dan hukumnya. Ilmu tafsir ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu tradisional atau masyhur, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Yang kedua ada rasional atau rasyi, Al-Quran ditafsirkan pada akal pikiran. Yang kedua ada ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sanad, perawi, dan matanya. Periode awal penyusunan hadis, ahli hadis disebut dengan kutubus sittah, dan tokohnya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Yang ketiga ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dan ada 4 mazhab ilmu fikih. Yang pertama ada Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hambali, yang ketiga Imam Abu Hanifah, dan yang keempat ada Imam Malik bin Anas.
Yang keempat, ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dapat diartikan sebagai ilmu tentang menyucikan batin dengan cahaya marifat dan tauhid, sehingga dapat menghasilkan ketaatan kepada Allah. Dan pada masa Abbasiyah ada dua aliran, yaitu yang pertama, tasawuf ahlaki atau bersifat akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau Sunni. Yang kedua ada falsafi, bersifat filsafat dan sudah bercampur dengan metafisika. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.